Saat ini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan. Bab 1 yaitu tinjauan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan berkaitan erat dengan bidang akuntansi. Laporan keuangan yang disusun oleh suatu perusahaan dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan manajerial internal maupun bagi pihak eksternal perusahaan. Analisis bisnis. Menganalisis sebuah laporan keuangan perusahaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan penting dari analisis bisnis atau bisnis analisis yang berguna untuk pengambilan keputusan bisnis seperti memilih investasi dalam efek atau surat berharga atau sekuritas atau efek utang, memiliki perpanjangan pinjaman dengan utang jangka pendek atau utang jangka panjang. Pengantar analisis bisnis. Analisis laporan keuangan atau financial statement analysis merupakan aplikasi dari alat dan teknik analitis untuk laporan keuangan, tujuan umum dan data-data yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat dalam analisis bisnis. Sedangkan analisis bisnis sendiri adalah analisis atas prospek dan risiko perusahaan untuk kepentingan pengambilan keputusan bisnis. Jenis-jenis analisis bisnis. Yang pertama yaitu analisis kredit. Analisis kredit adalah meminjamkan dana kepada sebuah perusahaan dan menerima janji pembayaran kembali atas dana mereka dan bunganya. Yang kedua yaitu kreditor dagang. Mengirimkan barang atau jasa kepada perusahaan dan mengharapkan pembayaran dalam waktu yang masuk akal, yang sering kali didasarkan pada dogma industri, yaitu berkisaran antara 30 sampai 60 hari dengan pemberian diskon tunai untuk pembayaran lebih awal. Yang ketiga yaitu kreditor non-dagang. Menyediakan pendanaan kepada perusahaan dan menerima janji, biasanya tertulis atas pembayaran dengan bunga eksplisit atau implisit pada tanggal tertentu di masa depan. Jenis pendanaan ini biasanya bersifat jangka pendek atau jangka panjang serta muncul dalam berbagai jenis transaksi. Fokus utama analisis kredit terletak pada risiko, bukan sisi baik potensi atau profitabilitas, sehingga analisis ini berfokus kepada yang pertama yaitu likuiditas atau liquidity, merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dalam jangka pendek untuk memenuhi kewajibannya. Yang kedua yaitu solvabilitas atau solvensi, merupakan kemungkinan dan kemampuan jangka panjang perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka panjang. Selanjutnya adalah analisis ekuitas, investor ekuitas atau equity investor, menyediakan dana kepada perusahaan sebagai balasan atas risiko dan imbalan kepemilikan. Strategi investasi aktif dalam analisis ekuitas adalah yang pertama yaitu analisis teknis atau technical analysis atau charting, mencari pola dalam sejarah harga atau volume sebuah saham untuk memprediksi pergerakan harga saham di masa depan. Yang kedua adalah analisis fundamental atau fundamental analysis, merupakan proses penentuan nilai perusahaan dengan menganalisis dan menginterpretasikan faktor-faktor kunci untuk ekonomi. Selanjutnya yaitu komponen-komponen analisis bisnis. Yang pertama, analisis lingkungan bisnis dan strategi, terdiri dari dua, yaitu yang pertama, analisis industri atau industry analysis, merupakan langkah pertama dalam prospek dan struktur industri, karena hal tersebut akan menentukan profitabilitas perusahaan. Yang kedua adalah strategi atau strategi analisis, merupakan evaluasi atau keputusan bisnis perusahaan dan keberhasilan perusahaan membangun keunggulan kompetitifnya. Yang kedua adalah analisis akuntansi, merupakan proses evaluasi sejauh mana akuntansi perusahaan mencerminkan realitas ekonomi. Setidaknya dua masalah dalam analisis ini adalah yang pertama yaitu ketidakseragaman akuntansi menyebabkan masalah perbandingan atau comparability problem. Yang kedua yaitu pilihan dan ketidakpatenan dalam akuntansi
dapat mendistorsi informasi laporan keuangan tersebut. Yang ketiga adalah analisis keuangan, merupakan penggunaan laporan keuangan untuk menganalisis posisi dan kinerja keuangan perusahaan dan untuk menilai kinerja keuangan di masa depan. Analisis keuangan terbagi atas 3, yaitu yang pertama, analisis profitabilitas merupakan evaluasi atas tingkat pengambilan investasi perusahaan. Yang kedua adalah analisis risiko, merupakan evaluasi kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya dengan variasi laba. Dan yang ketiga adalah analisis sumber dan penggunaan dana, merupakan evaluasi bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan dananya. Yang keempat yaitu analisis prospektif, merupakan peramalan hasil di masa depan, biasanya laba, arus kas, atau keduanya. Yang kelima yaitu valuasi atau valuation, merupakan proses pengubahan ramalan hasil di masa depan menjadi estimasi nilai perusahaan. Dan yang terakhir adalah analisis laporan keuangan, merupakan kumpulan proses analisis yang merupakan bagian dari analisis bisnis itu. Laporan keuangan dasar. Yang pertama, aktivitas bisnis. Laporan keuangan perusahaan berikut pengungkapannya menginformasikan 4 aktivitas utama perusahaan, yaitu aktivitas perencanaan. Rencana bisnis membantu manajer untuk memasukkan usaha mereka dan mengidentifikasikan kesempatan dan rintangan yang diharapkan. Yang kedua, aktivitas pendanaan adalah metode yang digunakan perusahaan untuk mendapatkan uang untuk membayar kebutuhannya. Yang ketiga, analisis investasi, mengacu pada perolehan dan pemeliharaan investasi dengan tujuan menjual produk dan menyediakan jasa. Aktivitas operasi mencerminkan pelaksanaan rencana bisnis yang terdapat dalam aktivitas pendanaan dan aktivitas investasi. Yang berikut, aktivitas laporan keuangan mencerminkan aktivitas bisnis. Yang pertama, neraca. Aset adalah investasi yang diharapkan untuk menghasilkan laba di masa depan melalui aktivitas operasi. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi mengukur kinerja keuangan perusahaan antara tanggal neraca. Yang ketiga, laporan ekuitas pemegang saham, menyajikan perubahan-perubahan pada pos-pos ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas, melaporkan arus kas masuk dan keluar bagi aktivitas operasi. Informasi tambahan. Yang pertama, manajemen discussion and analysis. Manajemen mengungkapkan informasi prospektif terkait dengan peristiwa dan ketidakpastian yang material. Yang kedua, laporan manajemen bertujuan untuk menekankan tanggung jawab manajemen senior atas sistem pengendalian keuangan dan sistem pengendalian internal perusahaan. Yang terakhir, laporan auditor. Auditor eksternal adalah akuntan publik bersertifikasi independen yang diminta oleh perusahaan untuk memberikan opini tentang kesesuaian laporan keuangan perusahaan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Catatan penjelas. Catatan ini merupakan median untuk mengkomunikasikan informasi tambahan tentang pos-pos yang ada maupun tidak ada dalam laporan. Yang berikut informasi tambahan dan yang terakhir ialah laporan proksi. Proksi merupakan media di mana pemegang saham mengotorisasi pihak lain untuk mewakilinya pada rapat pemegang saham. Tinjau analisis laporan keuangan. Alat analisis. Dalam menganalisis laporan keuangan dibutuhkan alat yang membantu pengguna untuk mempermudah pekerjaannya dalam memenuhi kebutuhan yang spesifik. Oleh karena itu, di bagian ini akan diperkenalkan beberapa alat dasar analisis keuangan berikut penerapannya. Analisis laporan keuangan kooperatif. Analisis ini dilakukan dengan cara menelaah neraca, laporan laba rugi atau laporan arus kas yang berurutan dari satu periode ke periode berikutnya. Analisis ini meliputi penelaahan perubahan saldo tiap-tiap akun dari tahun ke tahun atau selama beberapa tahun. Analisis perubahan tahun ke tahun. Perbandingan laporan keuangan selama periode yang relatif pendek atau 2 atau 3 tahun biasanya dilakukan dengan analisis perubahan tahun ke tahun dalam tiap-tiap pos. Analisis perubahan tahun ke tahun untuk jangka pendek ini dapat ditangani dan dipahami.
Analisis tren angka indeks. Analisis perubahan tahun ke tahun untuk membandingkan laporan keuangan lebih dari 2 atau 3 periode. Analisis ini memerlukan pemilihan tahun dasar untuk seluruh pos yang biasanya diberi angka indeks 100 karena tahun dasar menjadi rujukan untuk semua perbandingan. Pilihan terbaik adalah tahun di mana kondisi bisnis normal. Salah satu hasil tren adalah kekuatan untuk menyampaikan pandangan dalam filosofi manajer, kebijakan, dan motivasi. Makin beragam lingkungan yang membentuk periode analisis, makin baik pula gambaran tentang bagaimana manajer menangani kesulitan dan memanfaatkan kesempatan. Analisis laporan keuangan common size. 1. Pengetahuan atas proporsi. 2. Kelompok atau subkelompok yang membentuk suatu pos tertentu yang bermanfaat bagi analisis laporan keuangan. Prosedur ini juga disebut analisis vertikal karena evaluasi pos dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam laporan keuangan common size. Analisis laporan keuangan common size berguna untuk memahami pembentuk internal laporan keuangan. Analisis common size menekan pada 2 faktor. Yang pertama, sumber pendanaan termasuk distribusi pendanaan antara kewajiban lancar, kewajiban tak lancar, dan ekuitas. Yang kedua, komposisi aktiva termasuk jumlah untuk masing-masing aktiva lancar dan aktiva tak lancar. Analisis rasio. Analisis rasio merupakan salah satu alat analisis keuangan yang paling populer dan banyak digunakan. Perannya sering disalahpahami dan sebagai konsekuensinya kepentingannya sering dilebih-lebihkan. Rasio paling bermanfaat bila berorientasi ke depan, artinya sering menyesuaikan faktor-faktor yang mempengaruhi rasio untuk kemungkinan, tren, dan ukurannya di masa depan. Faktor-faktor yang mempengaruhi rasio antara lain peristiwa ekonomi, faktor industri, kebijakan manajemen, dan metode akuntansi. Interpretasi rasio bermanfaat jika diinterpretasikan dalam perbandingan dengan rasio tahun sebelumnya, standar yang ditentukan sebelumnya, dan rasio pesaing. Analisis arus kas. Analisis arus kas atau cash flow analysis terutama digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi sumber dan penggunaan dana. Analisis arus kas menyediakan pandangan tentang bagaimana perusahaan memperoleh pendanaan dan menggunakan sumber dayanya. Analisis ini juga digunakan dalam peramalan arus kas dan bagian dari analisis likuiditas. Penilaian atau valuasi. Valuasi merupakan hasil penting dari berbagai jenis analisis bisnis dan laporan keuangan. Valuasi biasanya mengacu pada estimasi nilai intrinsik sebuah perusahaan atau sahamnya. Dasar valuasi adalah teori nilai sekarang atau present value theory. Model penilaian. 1. Valuasi utang. Nilai efek sama dengan nilai sekarang, hasil di masa depan yang didiskontokan pada tingkat yang tepat. Hasil masa depan dari obligasi adalah pembayaran pokok dan bunganya. Yang kedua, valuasi ekuitas. Dasar penilaian ekuitas seperti penilaian utang, yaitu nilai sekarang, hasil di masa depan yang didiskontokan pada tingkat yang lebih tepat. Dan dalam valuasi ekuitas, investor tidak memiliki klaim atas hasil yang ditentukan sebelumnya, melainkan investor mencari 2 hasil, yaitu pembayaran dividen dan peningkatan modal, karena peningkatan modal menunjukkan perubahan nilai ekuitas. Analisis dalam pasar efisien. Efisien pasar. Hipotesis pasar efisien atau efisien market hypothesis atau EMH berhubungan dengan reaksi harga pasar terhadap informasi keuangan dan informasi lainnya. EMH dibagi dalam 3 bentuk, yaitu 1. Bentuk lemah wake home. EMH yang menyatakan bahwa harga mencerminkan sepenuhnya informasi yang terkandung dalam pergerakan harga historis. Kedua, bentuk semi kuat semi strong form. EMH yang menyatakan bahwa harga mencerminkan sepenuhnya informasi yang tersedia untuk publik. Ketiga, bentuk kuat strong form. EMH yang menyatakan bahwa harga mencerminkan seluruh informasi termasuk informasi dari dalam. Implikasi efisien pasar pada analisis. EMH mengasumsikan kehadiran analis yang kompeten dan terinformasi dengan baik,
yang menggunakan alat analisis. EMH juga mengasumsikan bahwa analis terus mengevaluasi dan bertindak pada jalur informasi yang masuk ke pasar, sedangkan pendukung yang ekstrim menyatakan bahwa jika seluruh informasi secara instan terrefleksi dalam harga usaha untuk mendapatkan secara konsisten melalui analisis laporan keuangan akan sia-sia. Sehingga posisi ekstrim ini menimbulkan paradoks. Beberapa faktor yang menjelaskan paradoks adalah: satu, pertama, EMH dibangun atas perilaku investor secara keseluruhan, bukan individual, berfokus pada perilaku keseluruhan, menekankan kinerja rata-rata dan mengabaikan atau menutupi kinerja individu yang didasarkan pada kemampuan, niat yang kuat dan keahlian, serta kecepatan individu atas informasi. Yang kedua, kecepatan dan efisiensi pasar menjadi bukti kehadiran analis yang dimotivasi dalam kompensasi personal, karena sebagian besar percaya bahwa informasi yang relevan bergerak cepat didorong oleh besarnya kepentingan keuangan. Dan terakhir, sebagian percaya bahwa pasar adalah pengelola informasi yang cepat.